Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka kembali dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya insyaallah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, malam hari ini, diberkahi oleh Allah dan supaya kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam marilah senantiasa kita bersalawat, memperbanyak salawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam rangka salah satu ketaatan terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kalau kita lihat kalender ya, atau almanak, sudah tanggal 6 Juli kalau Masehi ya. Kalau di bulan Hijriah kita sekarang sudah berada di tanggal 26 Zulqa'dah. Ini menunjukkan kurang lebih 5 hari lagi kita telah memasuki 1 Zulhijjah. Sekedar mengingatkan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah. Hari yang paling mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Dibandingkan dengan hari-hari di bulan Ramadan, lebih mulia lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis masyhur populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi pernah mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashri." Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bidzalika wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Tidaklah ada hari-hari amalan saleh fihinna, di dalamnya lebih Allah cintai, dalam riwayat yang lain afdal, lebih mulia, lebih afdal ya. Dalam riwayat yang lain
azka, lebih suci. Dalam riwayat yang lain azka, lebih arja, lebih diharapkan, ya kan? Daripada amalan soleh yang dilakukan di bulan di 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan ibadah jihad? Bagaimana dengan berjihad? Apakah jihad yang dilakukan, ya kan, dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini lebih afdal lagi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini? Maka Nabi mengatakan, iya, amal soleh lebih afdal lagi daripada jihad. Subhanallah, menunjukkan apa? Jihad itu besar sekali pahalanya, ya kan? Jihad itu termasuk ibadah badaniyah, ibadah badan yang sangat besar pahalanya, karena masyaqqah, ya, karena kesulitannya besar, gitu. Taruhannya nyawa. Namun ternyata ibadah di 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih besar pahalanya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad kemudian tidak ada lagi yang kembali. Dia keluar dengan harta dan dirinya, kemudian dia tidak kembali lagi kecuali tinggal nama saja, artinya dia telah syahid, ya, dia telah wafat, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengingatkan kita, marilah kita memperbanyak ibadah, ya, ibadah-ibadah di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Memperbanyak puasa mutlak, gitu ya. Puasa sunnah mutlak, kemudian membaca Al-Qur'an, berinfak dan bersedekah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahibul kurban atau bagi al-mudahhi, orang yang akan berkurban, maka terlarang baginya untuk mengambil kukunya, memotong rambutnya ketika sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah sampai dia menyembelih kurbannya di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Baik hadirin wal hadirat, hadirin ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian kita syarah dari kitab Al-Usul Salasah, Syarhul Usul Salasati, ya, syarah daripada kitab 3 landasan pokok, ya, di dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, ya. Ya. Usul yang 3, ya, pondasi dasar yang 3. Artinya 3 dasar dalam masalah akidah kita. Yang mana pada pertemuan kita yang lalu, ini sebelum Covid, ya, sudah lama sekali, ya, kita telah menjelaskan syarah daripada Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menjelaskan perkataan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ketika menjelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, ahadul mufassirin, ya, salah seorang ahli tafsir yang sangat ulung, ya, sangat handal dalam tafsirnya. Jadi sebelum ya kita mengulang sedikit tentang Imam Ibnu Katsir ini, diulas secara singkat, ya kan, nama beliau, kunyahnya beliau oleh Al-Hafiz Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi beliau ini adalah laqab beliau. Jadi ulama itu juga biasanya dikenal dengan memiliki laqab, ya. Laqab itu gelar, ya, jamaknya alqab, ya. Gelarnya beliau adalah Imaduddin, ya. Imaduddin, imad, ya, ini artinya tonggak, ya. Tonggaknya agama, ya. Abul Fidai, kemudian beliau memiliki kunyah Abul Fida. Jadi kunyah ini bukan semata culture orang Arab, ya, bukan hanya sekedar budaya orang Arab. Namun kunyah ini juga masuk kepada sunnah, ya, sunnah, ya, karena Nabi SAW melaksanakannya, dan ini termasuk sunnah fi'liyah, ya kan, sunnah perbuatannya Nabi SAW. Jadi kalau seandainya kita berkunyah dalam rangka ta'asyan, iktidaan, yang mengikuti Rasul SAW, maka akan diberikan pahala insyaallah, ya, karena hukumnya adalah sunnah. Jadi kunyahnya beliau adalah Abul Fida, dan juga bertasyabbuh, mencontoh orang soleh. Kalau orang sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT mungkin bangga kalau seandainya anaknya dikasih nama Ronaldo, ya, pesepak bola handal terkenal, gitu kan.
Atau bangga kalau seandainya anaknya diberi gelar Messi gitu. Namun orang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang mencintai orang-orang soleh, mencintai para ulama, maka kita harus bangga pula kalau seandainya kita memiliki kunyah seperti mana para ulama juga berkunyah. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir ini rahimahullah. Apa nama kunyahnya tadi akhi? Abul Fida, ya, Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi. Beliau berasal dari Bani Quraisy juga, ya. Artinya beliau juga memiliki nasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kabilah. Karena Quraisy itu dari Hashim, ya kan? Dari Banu Hashim. Namun beliau, meskipun beliau adalah seorang ulama ahli tafsir, kemudian masih memiliki keturunan daripada keturunan Nabi, nasabnya masih sama dengan Nabi SAW, namun beliau tidak pentatang pententeng memakai gelar Habib gitu kan, nggak pernah, ya kan, nggak pernah. Di satu kitab pun Imam Ibnu Katsir mengatakan Habib Ibnu Katsir, nggak ada, ya. Karena memang nasab itu bukan jaminan. Memang kita memiliki nasab yang mulia tidak apa, namun amalan nomor satu, ya kan. Kalau seandainya nasabnya mulia namun amalannya tidak cocok dengan nasabnya, maka nasab itu ya tidaklah bisa menentukan apapun kan? Karena Nabi mengatakan la farqa, tidak ada perbedaan, ya kan, bainal arabi wal ajami, antara orang Arab dengan orang asing, orang ajam, bukan orang Arab gitu. Namun yang menjadi ibrah adalah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dimashqi, beliau juga seorang yang berasal dari Damaskus, sekarang Suriah, ya. Al-Hafidhul Masyhur, seorang hafiz yang masyhur. Hafiz di sini seperti yang pernah kami sampaikan bukanlah hafiz Quran, ya. Hafiz di sini adalah orang-orang yang memiliki hafalan hadis, ruwatul hadis, para perawi hadis yang sangat banyak gitu. Kemudian dia diakui oleh ulama lain bahwasanya dia seorang al-hafiz. Al-hafiz, ya. Seperti juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Iraqi, ya kan, rahimahullah, ya, seorang ulama besar yang bermadzhab Syafi'i, yang kalau tidak salah beliaulah salah satu ulama yang mengkritisi, ya, Al-Imam Al-Ghazali terhadap bukunya Al-Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, ya. Beliau yang mengkritisi hadis-hadis palsu, hadis lemah di dalamnya. Maka ada buku judulnya Takhrijul Ihya. Ini adalah bukunya Al-Hafiz Al-Iraqi, kritikan beliau terhadap hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tersebut. Kemudian salah satu motivasi Syekh Al-Albani, pernah saya baca, salah satu motivasi beliau ketika muda menggeluti ilmu hadis adalah ketika membaca kitab Takhrijul Ihya. Ini takhrij, ya, takhrij hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, beliau pelajari, beliau baca sampai tamat buku itu, dan itu memberikan motivasi bagi beliau untuk mentakhrij, meneliti hadis-hadis Nabi, hingga jadilah beliau seorang ulama hadis yang sangat besar, memiliki karya-karya yang bisa kita saksikan hari ini. Ada data, ada karya-karya beliau yang jelas. Ya, tidak seperti sebagian kaum muslimin, ya, yang banyak mengkritik beliau, ya kan? Bahkan satu kitab pun, yang kitab ilmiah pun terkadang tidak ada yang dia tinggalkan gitu kan. Maka dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama harus kita hormati, ya, karena ulama itu adalah warisatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kemudian beliau juga sahibut tafsir, ya, pemilik tafsir, wat tarikh, kemudian juga penulis sejarah, ya kan. Beliau juga sejarawan Islam, muarrikh, ya, seorang muarrikh, ya, seorang ahli sejarah Islam. Min talamidz Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat tufiya sanata 40 wa 70 wa 700, yang wafat pada tahun 700 Hijri, 700 ya 74 Hijriah. Kalau Imam Nawawi tanggal berapa Bang wafatnya? 667. Kalau beliau 774, ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi lebih duluan wafat daripada beliau rahimahullahu taala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ulama tafsir, ya kan? Ada pula ulama tafsir yang wafat belakangan, ya. Namun beliau adalah seorang ulama yang sangat handal, yang sangat besar dalam menjelaskan akidah Islam, dan juga ulama tafsir yang terkenal, ya, yaitu ya Syekh Jalaluddin Al-Hashimi. Syekh Jalaluddin Al-Hashimi. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Hashimi ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki kitab tafsir kurang lebih 11 jilid, ya. Di antara kitab tafsir beliau adalah yang berjudul Tafsirul Qasimi Mahasinut Ta'wil, ya. Tafsirul Qasimi, tafsir Imam Al-Qasimi, Mahasinut Ta'wil, ya. Mahasinut Ta'wil, ya. Tafsir kebaikan daripada tafsir gitu. Mahasin ini jamak, ya kan? Ini adalah bentuk jamak, ya, mahasin, ya. Ya. Takwil di sini bermakna tafsir, ya. Saya menukilkan tafsir ini, ya, dalam rangka untuk menjelaskan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu syubhat yang berkembang, ya kan? Secara khusus di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dan ini dibawakan oleh orang-orang yang ditokohkan, bahkan dibuyakan, bahkan diustazkan, dan di antara mereka juga memiliki sederetan titel-titel keduniaan seperti doktor dan lain sebagainya. Ya kan, di antaranya Syubhat Ar-Razi, ya, Dr. Ar-Razi, yang mana dia mengatakan di antara wali Allah itu adalah gila, gitu kan? Orang gila itu boleh menjadi wali, gitu. Banyak lagi syubhat-syubhatnya yang na'udzubillahi min dzalik. Ya, kenapa kita sebutkan namanya? Terkadang diperbolehkan. Para ulama dahulu seperti Al-Imam Abdul Hadi, ya, seorang muridnya Syekhul Islam, beliau membuat buku bantahan kepada Imam As-Subki, ya kan, bantahan disebutkan langsung namanya dalam rangka untuk mengingatkan manusia terhadap sosok yang sangat terkenal dengan syubhatnya. Maka ini tidak mengapa. Namun dengan catatan orang yang menyampaikan itu memiliki data hujah, tidak omdo, asal omong doang, ya. Sebagian orang ada yang omong doang, bahkan mengkritik Zakir Naik. Zakir Naik memiliki kesalahpahaman, bahkan serampangan di dalam memahami kitab-kitab agama lain. Namun kita minta buktinya, itu mana datanya. Itu bisa kita katakan orang yang mengatakan itu omong doang, ya kan? Padahal Islam agama ilmiah, agama yang harus menampilkan bukti, gitu. Bukti ilmiah di kitab mana? Siapa yang mengatakan? Apa dasar hujahnya? Ulama siapa yang dia kemukakan yang mengatakan Zakir Naik seperti itu? Ya kan, di kitabnya di halaman berapa? Hujah, ada datanya, gitu. Nah, namun kalau seandainya orang-orang yang suka berbual, ya kan, orang-orang sufi zaman dahulu sampai zaman sekarang memang banyak berhikayat, ya, bercerita, entah berantah cerita, ya. Entah dari mana sumbernya nggak jelas, gitu. Nah, termasuklah yang diucapkan oleh dokter ini. Ya, ini yang harus kita luruskan. Jadi di antara syubhat yang disampaikan, bosnya dia mengatakan ada wali itu dari orang gila, ya kan? Ada dicontohkan beberapa orang gila, gitu kan? Ini adalah wali. Maka perkataan ini telah diluruskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Hashimi, seorang ahli tafsir. Ini bukan eceng-eceng, dia ulama besar, memiliki banyak karya, ya kan. Kemudian juga seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Bisa dilihat biografi beliau. Yang nggak ada kitab bisa bermodalkan internet. Lihat di Wikipedia, akan dijelaskan oleh para ulama tentang biografinya beliau ini. Jadi beliau berkata ketika mentafsirkan surat Yunus, ya kan, ketika mentafsirkan surat Yunus ini banyak pembahasan beliau mengupas tentang wali. Kemudian kesimpulan beliau terangkan di halaman dari kitab beliau ini, di halaman ke-42, ya, di halaman ke-42 dalam mentafsirkan surat Yunus, ya, dalam mentafsirkan surat Yunus, halaman 42 dalam mentafsirkan surat Yunus. Kata beliau, wa idza kanal majnunu la yasihu minhul imanu walat taqwa walat taqarrubu ila Allah bil fara'idhi wan nawafili wamtana ay yakuna waliyan lillah fala yajuzu li ahadin an ya'taqida annahu waliyun lillah.
Ini sangat jelas terang sekali perkataannya. Dan apabila orang-orang gila, yang mana orang gila itu la yasihu minul iman, tidak sah keimanannya, wala taqwa, dan tidak sah ketakwaannya ketika dia gila, itu tidak sah. Meskipun orang gila itu mengatakan saya beriman kepada Allah, tidak akan diberi pahala gitu. Ya kan? Imannya tidak sah, takwanya tidak sah, wala taqarrubu ilallah, dan juga tidak sah ketika dia mendekatkan diri kepada Allah bil faraidi, dengan melaksanakan yang ibadah-ibadah yang fardu, yang wajib. Dia orang gila salat, ya kan, enggak sah salatnya gitu. Wan nawafil, dan ibadah-ibadah sunnah dia laksanakan, salat sunnah rawatib misalkan. Meskipun konsisten dia laksanakan, kalau dia gila maka tidak diberi pahala. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena, enggak dicatat, tidak dianggap, dari 3 hal. Di antaranya adalah minal majnun hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya, sampai sadar dia. Ini dia mengatakan enggak orang gila menjadi wali majdub, ya, wali gila gitu kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka beliau katakan dalam kitabnya ini, ya kan, apabila orang gila itu tidak, yang mana tidak sah keimanannya, takwanya tidak sah, pendekatan dirinya baik berupa kewajiban maupun yang sunnah tidak sah, wamtana ayyakuna waliyan, maka terhalangi, artinya tidak bisa dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fala yajuzu li ahadin, maka tidak dibolehkan bagi seorang pun, ini nakirah li ahadin, ya, artinya umum, seorang pun tidak diperbolehkan. Mengapa? An ya'taqida, meyakini annahu waliyun lillah, bahwasanya dia orang gila itu wali Allah. Ini ulama yang meninggal, bisa dilihat nih kan, biografi beliau, minimal bisa antum baca di Wikipedia, Syekh Jamaluddin Al-Hashimi, penulis kitab Tafsirul Hashimi Mahasinut Ta'wil, ya kan? Ketika beliau mentafsirkan surah Yunus, ya, maka dari ini bisa kita lihat kebatilan ucapan beliau ini, ya kan? Dan kita meminta kepada beliau untuk klarifikasi, ya. Ya, harus meyakini, mengatakan apa yang dia sampaikan adalah sebuah syubhat dan kesesatan yang bisa menyesatkan umat, na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, butuh kita betul-betul mendalami akidah Islam sehingga tidak terombang-ambing, sehingga tidak mudah terkena sambaran syubhat yang na'udzubillahi min dzalik setiap hari, ya kan, melalui media-medianya disebarkan, bahkan diaminkan oleh orang-orang juhal yang memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dasar ilmu agama yang cukup sehingga terpengaruh gitu. Dan wajib atas kita orang yang mengetahui syubhatnya ini menjelaskan kepada umat gitu atas kebatilan apa yang dia dakwakan oleh saudara kita Ar-Razi, ya, hadahullah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuki perkataan daripada beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, karena beliau sudah masuk pada penjelasan usul salasah, ya, al-usul salasah, dasar yang 3 di dalam memahami akidah ini. Kemudian beliau mengatakan, qala al-muallifu rahimahullahu taala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsani minhu ad-du'ai wal khawfi, minhu ad-du'au wal khawfu wal raja'u wa tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dhabhu wan nadhru wa ghairu dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulliha lillahi ta'ala. Dan jenis-jenis ibadah yang telah Allah perintahkan akannya atau dengannya, seperti Islam, iman, ihsan, dan diantaranya doa, rasa takut, rasa harap,
berserah diri, tawakal, berharap, ya. Kemudian rasa rohbah. Rohbah itu rasa khawatir akan ditimpakan harap untuk diangkatkan musibah gitu ya. Kalau rohbah itu adalah harapan untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dan khusyuk, ya. Kemudian khasyah, rasa takut. Nah, ini apa beda nanti khasyah dengan khauf? Ini akan beliau jelaskan dalam syarahnya nanti. Wal inabah, anaba yunibu, ya. Inabah ini artinya kembali kepada Allah. Apa bedanya dengan taubat nanti, ya? Ini kalau taubat itu lebih umum seperti itu, ya. Namun inabah ini lebih khusus gitu. Ini akan dibahas oleh beliau nantinya. Kemudian isti'anah, memohon al-aun, ya, memohon pertolongan, dan isti'adah, memohon perlindungan. Kemudian istighatsah juga memohon diangkatnya musibah, memohon ghaus, ya. Kalau seandainya sudah terjadi musibah, ya kan, kita memohon diangkat musibahnya, itu istighatsah. Kemudian menyembelih, bernazar, dan yang selainnya, dan yang selain hal itu. Min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dengannya seluruhnya kepada Allah. Artinya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk syarah dari pada al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarahkan perkataan beliau, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, dan jenis-jenis ibadah yang telah Allah perintahkan dengannya. Kata beliau, qala al-syarih rahimahullahu taala, berkata pensyarah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lamma bayyana al-muallif rahimahullahu taala anna al-wajiba alaina an na'budallaha wahdahu la syarika lahu, bayyana fima ya'ti syai'an min anwa'il ibadati faqala wa anwa'ul ibadati mithlul islami wal imani wal ihsan. Naam, kata beliau ketika penulis menjelaskan rahimahullah bahwasanya kewajiban atas kita adalah kita beribadah hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian penulis juga menjelaskan hal-hal yang datang, ya kan, sesuatu yang datang setelahnya daripada jenis-jenis ibadah. Jadi di awal pembahasan kita, penulis telah menjelaskan kepada kita kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Setelah itu penulis menjelaskan, membawakan tentang jenis-jenis ibadah. Maka penulis mengatakan, dan jenis-jenis ibadah seperti Islam, iman, dan ihsan. Wa hadhihi thalathatu al-islam wal iman wa ihsan hiya ad-dinu kama jaa fi dzalika fima rawahu Muslimun min hadithi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan hal yang tiga ini, Islam, iman, dan ihsan, yang ketiga ini adalah agama itu sendiri. Jadi agama kita, ya kan, ditegakkan dengan tiga hal ini, dengan Islam, iman, dan ihsan. Bahkan ini disebutkan oleh ulama sebagai maratibud din. Maratib, ya, jamak dari martabatun, ya, jamak taksir, ya. Maratib artinya tingkatan-tingkatan dalam agama. Jadi tiga hal inilah tingkatan-tingkatan agama, nggak ada yang lainnya, Pak. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang sesat dan menyimpang dari kalangan thariqah, ya kan, mengatakan agama itu tingkatannya apa? Syariat dulu, ya, kemudian ma'rifat, kemudian hakikat. Nggak ada itu. Dari mana dalilnya itu, ya? Tingkatan agama yang mereka buat sendiri, sehingga pemahamannya apa? Setelah hakikat mereka tidak perlu lagi sholat, ya kan?
karena dia telah yakin kepada Allah, enggak butuh lagi, karena Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al yakin. Maka al yakin itu kata orang ahli tarikat adalah apa? Tingkatan hakikat, ya. Ya kan, artinya orang yang menyembah itu orang yang masih di level syariat itu. Antum nih sholat ini masih syariat katanya, masih kulit-kulitnya agama antum, ya. Sedangkan kami sudah tahu isinya agama, jadi isi mereka ya, sehingga nggak lagi sholat. Ujung-ujungnya wahdatul wujud, ya, menyatu mereka dengan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Padahal yang tingkatan agama itu hanya 3, Islam, iman dan ihsan. Itulah maratibuddin. Ya, ada dalilnya, dalilnya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini akan dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin pensyarah kitab ini. Kemudian beliau mengatakan, kama jaa fi dzalika, sebagaimana telah datang fi dzalika di dalam hal itu, yakni menjelaskan tentang tingkatan agama Islam, iman dan ihsan itu, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Min hadis, dari hadis Umar bin Khattab, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau telah mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah, bainama nahnu julusun, ya. Ya, ini ada ketinggalan ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari, ittala alaina, tiba-tiba datang kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, yang sangat syadid, sangat putih tiap pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, yang tidak kelihatan atasnya tanda bahwa dia sedang bersafar gitu. Artinya dia bukanlah orang yang sedang musafir, yang sedang safar. Karena orang yang safar itu biasanya agak terlihat kusut masai gitu kan. Biasanya rambutnya tidak rapi lagi gitu. Ini enggak rapi, kemudian sangat hitam gitu kan. Tidak ada bekas-bekas tanda-tanda dia adalah orang yang bersafar gitu. Wala ya'rifu min ahadun, dan tidaklah satupun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sampai dia duduk kepada Nabi SAW. Kemudian duduknya sangat dekat pula gitu kan. Fa asnada, kemudian dia menempelkan gitu ya. Iya. Dia menyambung gitu ya. Itu mendekatkan, ya, menempelkan rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada kedua lututnya. Ini maksudnya Rasulullah ya. Wa wada'a kaffai, kemudian dia meletakkan dua telapak tangannya, ala fakhidhaihi, kepada dua pahanya. Ini khilaf ulama syurah ya, para pensyarah hadis, khilaf damirhu di sini di atas kedua pahanya. Pahanya ini siapa gitu kan? Nya ini siapa? Ada yang mengatakan paha dia sendiri, ya kan? Ada yang mengatakan pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada khilaf di antara ulama ya. Qala ya Muhammadu, qala ya Muhammadu. Lantas orang ini berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil islami, kabarkan kepadaku tentang Islam, informasikan kepadaku tentang agama Islam. Faqala, lantas Nabi menjawab dengan menyebutkan rukun Islam. Ini sebagai dalil rukun Islam ini Pak ya. Al-Islamu, agama Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang layak disembah secara benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas salata, dan engkau melaksanakan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Ka'bah, ini istata'ta, apabila kalian mampu, ilaihi sabila, kepadanya menempuh perjalanan. Artinya apabila kalian mampu menempuh perjalanan menunaikan ibadah haji tersebut ke Baitullah, ke Ka'bah di Makkah. Qala sadaqta, maka yang menanya ini mengatakan,
benar engkau. Qala, lantas Umar bin Khattab mengatakan, fa'ajibna lahu, kami terheran-heran kepadanya, gitu kan. Kok dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan, kan gitu. Yas'aluhu, dia menanyainya, dia yang bertanya kepada Rasulullah. Wa yusaddiqu, dia pula yang membenarkannya. Qala, lantas orang ini juga bertanya, fa akhbirni, maka kabarkanlah kepadaku anil iman, tentang keimanan. Qala, lantas Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, menjawab dengan menyebutkan rukun iman. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Wa qala, lantas dia menjawab, mengomentari jawaban Rasulullah, sadaqta, engkau benar. Qala, lantas dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, maka tolong informasikan, kabarkan kepadaku tentang ihsan, apa itu ihsan. Qala, lantas Rasulullah menjawab definisi ihsan, an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, yakni melihat Allah. Namun di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Ini akidah Ahlussunnah, Pak, ya. Kalau akidah Sufi enggak, bahkan Allah itu bisa berwujud mereka, ya. Nauzubillahi min zalik. Kalau akidah Mu'tazilah sesat juga. Bahkan mereka meyakini Allah itu tidak terlihat dunia maupun di akhirat. Ya. Dunia maupun di akhirat, ya. Sehingga mereka merubah firman Allah. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa, diubahnya wa kallamallaha Musa, yang berkata kepada Allah itu Musa, bukannya Allah, ya kan? Fa'ilnya Musa, padahal Musa maf'ul di situ, ya. Dirubahnya oleh orang Mu'tazilah. Itu bisa, ya, para ikhwan semuanya baca tafsir Zamakhsyari, gitu, ya, seorang tokoh Mu'tazilah, gitu, ya. Dia rubah, gitu kan. Nauzubillahi min dzalik. Padahal yang benarnya adalah wa kallamallahu, Allah yang berbicara kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, gitu. Makanya akidah Ahlussunnah, ya, kita meyakini Allah itu berbicara. Kalau orang Mu'tazilah, termasuk yang dinafikan oleh Mu'tazilah, Allah berbicara, ya kan. Dan syubhat Mu'tazilah dipakai orang Asy'ariyah, ya kan. Karena kalau seandainya Allah berbicara, berarti Allah sama dengan makhluk dong, katanya. Sama juga kalau Allah punya tangan, Allah sama dengan makhluk dong, ya. Makanya Mu'tazilah itu ataupun Asy'ariyah juga, mereka pertama kali mumatsilah, mereka mentamsilkan Allah. Mereka bayangkan Allah itu seperti manusia dulu. Ketika mereka melihat firman Allah tentang ayat-ayat sifat, mereka bayangkan, mereka tamsilkan Allah, mereka permisalkan Allah dengan manusia. Yang ngomong dengan manusia kan cuma manusia yang bisa ngomong, masa Allah juga, gitu. Maka mereka nafikan sifat kalam bagi Allah. Ini orang Mu'tazilah, ya kan, orang Mu'tazilah. Demikian juga mereka menafikan apa? Melihat Allah juga, ru'yatullah mereka nafikan. Oleh siapa? Mu'tazilah. Ini termasuk, ya, tokoh orang pemahaman sekte-sekte yang menyimpang dalam Islam. Nauzubillahi min dzalik. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau seandainya engkau tidak mampu melihatnya ketika di dunia, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini adalah ihsan. Artinya kita membayangkan penglihatan Allah, kita merasa selalu dilihat, ya, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, kita harus yakin dan selalu percaya Allah selalu memata-matai kita, Allah selalu melihat kepada kita. Maka untuk itu kita tidak boleh melakukan hal yang mendatangkan murkanya Allah. Karena dengan kuasanya Allah, suatu waktu seketika Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah mau,
Allah bisa menghancurkan kita, mendatangkan bala dan musibah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka dengan kita mempelajari ihsan ini, maka diharapkan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, sehingga ihsan ini tidak hanya berupa teori yang kita bahas ya kan, dalam pengajian-pengajian, namun butuh kepada aplikasi nyata dalam kehidupan kita, butuh kita merealisasikannya dalam kehidupan kita. Maka orang yang memiliki sifat ihsan ini tidak hanya barometernya dia paham apa itu ihsan, enggak. Walaupun dia paham definisi ihsan berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, dia mengetahui dalil-dalilnya, ternyata ketika sendiri maksiat, ya ini berarti belum ihsan ini ya. Ihsannya masih di mulut, ya belum muhsin dia. Karena ihsan itu adalah ketika kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita. Ketika kita takut ya, nampak maksiat terlintas hati kita untuk melaksanakan maksiat, kita tolak karena dasar kita takut kepada Allah, berarti itulah sifat ihsan itu ada dalam hati kita. Jadi kita sendiri Pak ya yang tahu, kita sendiri yang merasakan, ya kan, yang bisa mengukur gitu kan, berapa kadar sifat ihsan dalam hati kita. Ketika kita diberikan jabatan sebagai orang yang memiliki titel misalkan kan, memiliki proyek misalkan, memiliki kekuasaan untuk mengatur dana gitu kan. Nah, disitulah Allah melihat sifat ihsan kita, seberapa besar ihsan yang kita miliki, ya kan. Orang lain tidak tahu dana yang kita kelola berapa gitu kan. Ketika kita takut kepada Allah, kita tidak mau menggunakan dana ini kecuali terhadap apa yang diridhoi oleh Allah, maka itulah sifat ihsan tersebut. Maka sifat ihsan ini harus kita aplikasikan, tidak hanya berbentuk teoritis ya, yang berbentuk pengajian, namun sangat diharapkan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Dengan adanya ihsan ini maka akan melahirkan sifat muraqabatullah. Kita senantiasa merasa dipantau oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu kan sesungguhnya Allah ini selalu dibaca oleh Nabi untuk mengingatkan para sahabatnya. Allah tuh selalu muraqibnya kalian. Ya selalu memantau kalian. Apapun yang kalian lakukan, bagaimanapun aktivitas kalian, jujurkah kalian, curangkah kalian, semua itu dipantau, diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Baik, kemudian kata beliau engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini sudah ya. Kemudian sudah. Fa akhbirni anis saah. Maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala, lantas Rasul menjawab, mal mas'ula anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya, mas'ul yang ditanya, yakni Rasulullah, anha tentangnya, bi'a'lama lebih mengetahui, ya kan, minas sa'ili daripada yang bertanya. Artinya saya juga nggak tahu Rasulullah ya. Saya lebih saya kurang lebih sama dengan engkau yang bertanya. Karena memang tentang hari kiamat, kapan tanggalnya, hari apanya, ya kan, ini hanya hak prioritasnya Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada satu makhluk pun termasuk Rasulullah tidak mengetahui akan kapan hari kiamat itu terjadi. Namun yang Allah kabarkan kepada beliau adalah tentang ciri-cirinya. Dia lanjutan dari hadis ini, qala, lantas Jibril ya, yang bertanya Nabi Jibril kembali bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang imaratiha, tentang ciri-cirinya. Maka Rasulullah menjawab, di antara ciri-cirinya itu adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini ada beberapa tafsir ya, ada beberapa penjelasan dari penggalan redaksi hadis ini. Di antara maknanya adalah di akhir zaman ya kan, akan banyak budak-budak ya kan, yang kemudian menjadi selir daripada penguasa ya kan, kemudian lahirlah anak daripada hasil percampuran antara budak-budak ini dengan penguasa. Kemudian ada juga yang mentafsirkan ini di antara tanda hari kiamat adalah kedurhakaan anak. Anak sudah memperbudak orang tua gitu. Anak memposisikan dia sebagai tuan, orang tuanya sebagai
budak gitu. Ini di antara ciri hari kiamat gitu. Uququl walidain. Ya. Merebaknya durhaka kepada orang tua. Ini bisa antum baca ya beberapa tafsir syarah daripada hadis ini. Wa antaral hufata, engkau akan melihat orang yang tidak memakai alas kaki, ya, tidak pakai sendal juga tidak pakai sepatu. Al-hufah gitu. Al-uratal alata, kemudian orang yang bertelanjang dadanya gitu kan. Ri'a asy-syai, kemudian dia adalah pengembala domba, pengembala kambing gitu. Artinya orang-orang Badui ya, orang-orang Arab Badui. Ini ada sifat Arab Badui gitu ya, mereka jarang yang bersandal gitu kan. Kemudian biasanya ketika mengembala kambing dan domba mereka dan unta mereka biasanya bertelanjang dada, tidak berbaju gitu ya, nampak aja celana aja yang dipakai. Ini adalah sifat orang-orang Badui ya kan, orang Arab kampung gitu ya. Yatatawaluna, pada suatu ketika mereka ini yatatawaluna berlomba untuk mempertinggi fil bunyan, bangunan, ya kan? Dan ini bisa tanda-tanda ini kita lihat dalam realita kehidupan orang-orang Arab sekarang, ya kan? Negara yang paling tinggi gedungnya negara apa sih? Dubai ya, ya. Nah, dan ini terbukti, ini diantara tanda-tanda kecil. Ya, asratus sughra ya. Nah, ini asratus sughra ya, tanda-tanda kecil daripada tanda-tanda hari kiamat. Somantalaqa, kemudian orang yang bertanya ini berlalu, pergi dia. Falabistu maliyan, kemudian aku berhenti maliyan sejenak. Summa qala li ya Umar, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, lantas Nabi memberikan penjelasan, innahu Jibril, sesungguhnya dia yang bertanya itu adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi ternyata yang datang tadi ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sosok Jibril ya, yang datang dalam bentuk orang yang bertanya, namun bertanya tujuannya untuk mengajarkan. Jadi dalam ini bisa kita ambil faedah ya, di antara metode dalam belajar dalam thalabul ilm juga metode tanya jawab, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Bahkan seorang muridnya Syekh Albani punya buku risalah khusus ya, menjelaskan tentang metodologi thalabul ilm dengan mensyarah satu hadis ini, hadis Jibril ini, yaitu Syekh Al-Hilali ya, Syekh Al-Hilali hafizallahu taala. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan sambung sedikit ketika setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik, ayyuhal hadirun, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan daripada syarah Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala.
Setelah beliau menjelaskan tentang dalil daripada maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama yang tiga itu, al-Islam, al-iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Setelah itu beliau melanjutkan menjelaskan tentang lanjutan daripada perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kata beliau, yaitu kullu anwa'il ibadati, setiap jenis-jenis ibadah mimma dzukira, dari apa-apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ini. Seperti apa tadi? Seperti doa, khauf, raja, tawakkul, rahbah, khusyu', khasyah, inabah, isti'anah, istighatsah, az-zabhu wan nadhar, gitu ya. Ini kata beliau, setiap ibadah yang telah disebutkan oleh Syekh tadi, wa ghairuhu, dan yang selainnya, lillah, ini hanya diberikan kepada Allah, hanya diniatkan untuk Allah semata. Wahdahu, semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadahan itu. Fala yahillu sarfuha li ghairillahi ta'ala, maka tidak dihalalkan alias diharamkan memalingkannya kepada selain Allah Ta'ala. Jadi setiap ibadah yang Allah perintahkan, maka ketika kita niatkan ada sedikit rasa ingin untuk selain Allah, misalkan untuk dipuji, misalkan kita mau sholat nih kan, ada terlintas sedikit, ada lintasan hati, yalah ini ada ustadz, ini ada syekh, ini ada teman ya, saya pingin sholat saya itu dilihat gitu kan, saya hebat sholatnya gitu. Ada sedikit rasa itu, nauzubillah, batallah ibadah yang kita lakukan. Ini yang amat sangat ditakutkan oleh Rasulullah. Dalam Musnad Imam Ahmad, hadisnya disahihkan oleh para ulama. Kata Nabi yang mulia, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkal asghar. Yang paling aku takutkan itu isim tafdil ya, akhwafu. Artinya paling, yang sangat aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ditanya beliau, fasu'ila anhu, maka beliau ditanya tentangnya, yaitu kembali kepada syirik kecil itu. Faqala riya, maka itu adalah riya, pingin dilihat amalannya sehingga mendapatkan as-sana wal madah minan nas ya, mendapatkan pujian dari manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka diharamkan ya, dipalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Apalagi ibadahnya itu berupa ya sembelihan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih juga riwayat Imam Ahmad ya, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat ya, barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah. Bahkan ada sebagian manusia menyembelih kepada jin supaya tidak mendatangkan kemudaratan. Ada sebagian kaum muslimin habis membangun jembatan, maka disembelihlah seekor kambing, kepalanya dipersembahkan kepada dedemin, entah apalah namanya ya. Yang mereka yakini itu, mereka yakini itu bisa menolak bahaya, menolak kemudaratan. Ini syirik besar, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik, yang ini masih aja terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ini pentingnya kita mempelajari akidah. Kalau kita bawakan ke perasaan nggak bisa. Oh kamu ini kan, ya kan, ini menyalahkan adat tradisi orang. Mana perasaanmu kan gitu. Agama ini akhi, akidah ini di atas perasaan. Rasulullah kalau seandainya ketika berdakwah masih menimbang perasaan orang kafir Quraisy, nggak sampai tauhidnya. Oh segan saya sama Abu Lahab, kan paman saya, itu kan tradisi dia syirik itu. Dia mau jadi nabi di rumah, nggak jadilah, segan saya, malu saya, ya kan.
Lama-lama kalau kata orang Minang mati dek sagan, ya artinya ya nggak sampai dakwah itu, segan-segan, malu-malu menyampaikan, takut-takut ya apa kata orang nanti, apa kata tetanggaku nanti, apa kata bapakku, pamanku, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya kita berdiam diri, berpangku tangan, tidak menyampaikan kebenaran itu, kalau itu yang dilakukan oleh Rasulullah, maka tidak akan sampai tauhid itu kepada kita. Maka itulah yang diamalkan oleh para nabi sehingga mereka dibenci oleh kaumnya. Nabi Nuh sedikit sekali yang mengikuti beliau karena dibenci, karena beliau menyinggung perasaan kaumnya. Ya kan, perasaan kaumnya tersinggungi oleh dakwah tauhid beliau. Ya kan? Karena kaumnya sudah terbiasa untuk melakukan kesyirikan. Demikian juga Nabi Lut, ya kan? Di samping kesyirikan juga melakukan perbuatan homoseksual. Tersinggunglah masyarakatnya. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga beliau dikucilkan, ya kan? Dituduh sok suci kan gitu. Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Ya kan? Maka dakwah ini hadirin, tauhid ini ya kan di atas perasaan. Ya, jangan kita mengedepankan perasaan, enggak akan jalan-jalan dakwahnya. Maka kita menjalankan tauhid itu atas dasar kebenaran. Perasaan siapapun yang tersungging silahkan. Asalkan tauhid yang kita sampaikan adalah hak, kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini kan banyak juga yang berdalilkan dengan perasaan gitu kan. Nah, nggak enak, segan kita ya, nanti dia tersinggung kan gitu. Nah, dia memang anaknya pada pacaran semua, kalau kita sampaikan pacaran dia hukum pacaran, ada juga seperti itu ya. Nanti tersinggung jamaahnya kan, rata-rata anak jamaah kita yang punya anak gadis, anak cowok biasanya sudah membudaya kebiasaan pacaran. Kalau kita bahas pacaran maka mereka akan tersinggung, ya kan? Ini nggak akan jalan dakwahnya ya. Kalau masih ya menempatkan perasaan di atas syariat. Kan syariat number one itu Pak ya. Nomor satu itu kita kedepankan syariat. Oh segan sama atasan saya ya. Nanti saya dibilang kambing kan, jenggot malu ya. Perasaan juga. Akhirnya diplontos jenggotnya. Ada juga seperti itu Pak ya. Oh malu untuk nggak isbal, nanti dibilang kebanjiran ya. Ya kan? Ya. Nah, ini juga perasaan karena memang bahaya kalau sudah mengedepankan perasaan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, ini bahaya sekali. Gak jalan-jalan agama kita, syariat pun tidak akan jalan. Poin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau menjelaskan poin ya yang seterusnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman-Nya Allah taala. Dalil apa ini Pak? Dalil tentang ibadah tadi hanya untuk Allah gitu kan. Adalah dalam surah Al-Jin ayat ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya anna harfut taukid wan nasbi ya, huruf taukid dan huruf nasab ya. Menasabkan isimnya, merafa'kan khabar. Ya kan? Dan dia bermakna penegasan sesungguhnya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, ya kan? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillah ini jar majrur muta'alliqun bi khabarin mahzuf ya, yang berkaitan dengan khabar yang dihapus gitu kan. Ada juga ulama mengatakan jar majrur ini sebagai khabar fi mahalli raf'in khabar gitu. Ya. Artinya apa? Allah menginformasikan seluruh masjid-masjid, mengkabarkan seluruh masjid-masjid yang ada di permukaan bumi itu milik siapa Pak? Milik Allah. Maka nggak boleh kita, ini kan masjid saya nih kan, nggak boleh dakwah tauhidnya gitu. Nauzubillahi min dzalik, nggak boleh ya. Ada orang yang mengusir dakwah sunnah dengan dalil ini masjid kami, masjid Allah gitu. Wa anna al-masajid lillah. Masajid jamak dari masjid ya. Fala, maka janganlah, ini lam nahiyah ini ya, huruf yang melarang. Ya kan? Karena dia memajzumkan fiil setelahnya. Fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa, menyeru. Nah,
Hukum asal larangan ya kan di dalam ilmu usul fikih adalah haram gitu. Jangan kalian berdoa ma'allahi bersama Allah, artinya kalian berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah juga, itu maksudnya. Ahadan, seorang pun, ini nakir umum sifatnya, seorang pun tidak boleh kita berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Apalagi perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, seperti masalah surga, neraka, ya kan, syafaat. Ini hanya mampu Allah yang sendiri yang melaksanakan. Padahal Nabi yang Allah yang memberi syafaat kala itu atas izin Allah, ya kan? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, ya kan? Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah di sini, ini ada catatan kata ya, hasyiahnya, footnote-nya. Dzakara al-muallif rahimahullahu taala jumlatan min anwa'il ibadah. Telah menyebutkan penulis rahimahullahu taala sejumlah dari jenis-jenis ibadah, ya kan, beberapa dari jenis ibadah. Wa dzakara, dan penulis juga menyebutkan anna man sarafa syai'an minha syai'an li ghairillah, siapa yang memalingkan ya kan sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik, pelaku syirik dan pelaku kekafiran. Ya. Maka kafir di sini harus kita pahami ya. Karena kafir itu di dalam akidah Ahlussunnah ini dibagi dua ya. Ada pengkafiran ya, takfir. Ya, pengkafiran itu ada dibagi dua. Yang pertama ada yang namanya takfirul mutlak. Ini namanya pengkafiran secara umum, secara mutlak, tidak menyebut, tidak memvonis personnya. Maka kafir ini kan nakirah umum sebabnya kan, musyrikun kafirun, perbuatannya kafir gitu. Namun tidak melazimkan pelakunya. Apakah setiap pelaku kekafiran besar langsung dihukumi kafir? Tidak. Dia dihukum kafir setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan terangkatnya penghalang-penghalang untuk dia dikafirkan secara person. Makanya ada istilah takfirul muayyan. Ini bagus antum beli buku judulnya Dhawabit Takfir oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Itu bagus sekali ya. Dhawabit at-takfir. Dhawabit takfir ya, dhawabit batasan dalam pengkafiran. Jadi ada orang-orang yang menuduh kita Wahabi takfiri, ya ini salah besar gitu ya. Ya, karena di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ya kan, mengkafirkan orang Islam itu bukan perkara gampang, mudah. Terkadang kita menyebutkan perbuatannya itu kafir. Perbuatan-perbuatan seperti ini, menyembelih seperti ini kepada selain Allah, itu adalah kafir. Ini bukan berarti kita langsung memvonis pelakunya kafir. Boleh jadi dia ada penghalangnya, ada mawani'nya gitu ya. Boleh jadi dia al-jahal, jahil, orang jahil. Ya kan? Maka harus ada di situ iqamatul hujjah. Harus ada di situ penegakan hujjah, penyampaian hujjah kepadanya. Boleh jadi dia adalah muawwil. Ya, orang yang mentakwil. Artinya apa? Dia ada syubhat yang belum dibantah syubhatnya, ya kan? Yang belum dibantah syubhatnya, ya kan? Selama belum ada bantahan terhadap syubhatnya, belum paham dia bantahannya, masih terkengkang dalam syubhatnya, maka orang yang seperti ini dia dihalangi untuk dikafirkan. Ada mawani', penghalang untuk dikafirkan. Ini ada pembahasan khusus nih ya. Dhawabit takfir ya, batasan-batasan, kaidah-kaidah dalam mengkafirkan, tidak serampangan gitu. Tidak serampangan ya. Karena kalau kita katakan kepada muslim ya kafir, padahal dia bukanlah orang kafir di sisi Allah, maka akan kembali hukum kafir itu kepada orang yang mengatakan orang kafir tersebut. Ini bahaya. Makanya dalam masalah takfir ini adalah hak para ulama dalam mengkafir secara person. Nah, beda ya, kalau mutlak umum ya kita bisa menyatakan perbuatan ini kafir gitu. Nah, bukan berarti kita mengatakan pelakunya
kafir. Ini harus dipahami. Wastadalla biqaulihi ta'ala, kemudian beliau berdalilkan dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah menyeru berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Wa biqaulihi, kemudian berdalilkan dengan firman-Nya Allah. Nah, ini ya daripada perkataan muallif ya Syekh Muhammad At-Tamimi. Kemudian beliau Syekh Muhammad At-Tamimi, kita kembali kepada perkataan beliau dalam al-usul tsalatsah ini, faman sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa yang memalingkan darinya sesuatu kepada selain Allah, yakni dari ibadah-ibadah tersebut, fahuwa musyrikun kafirun, maka pelakunya bisa terancam jatuh ke dalam kemusyrikan dan kekafiran. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyeru bersama Allah kepada Tuhan sesembahan yang lain, la burhana lahu, tidak ada petunjuk baginya tentang hal itu, tidak ada dalilnya, bihi dengannya, fa innama hisabu, maka sesungguhnya hisabnya, hanya saja hisabnya itu inda rabbih, di sisi Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir tersebut. Artinya orang-orang yang menyembah, berdoa kepada selain Allah, ini jatuh ke dalam kekufuran. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian wa fil hadits, ya kita kembali ini ya kepada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan di dalam hadis Nabi juga mengatakan tentang doa, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Mukh itu artinya apa? Otak ya. Namun hadis dalam redaksi ini dhaif ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 3371 ya. Namun lafaz yang sahihnya adalah tanpa kata mukh, tanpa kata otak ya, yaitu langsung ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami' nomor hadis 2407. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, karena sudah jam 8.30 mungkin ya kita cukupkan sampai di sini dulu, mengingat ya para ikhwah ya ada aktivitas di siang hari, khawatir mengantuk ya. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.